Halo semua, nama aku Wendy. Dan setelah dipermalukan sepanjang hidupku, aku jatuh cinta sama boneka zombie. Tapi yuk kita mulai dari awal. Aku selalu merasa agak aneh dan berbeda dari orang lain. Aku suka cerita horor dan film zombie sejak masih kecil. Dan anehnya, aku tertarik sama kematian. Ibuku membenciku karena itu. Setiap kami belanja bareng, ibu selalu menyuruhku ke lorong lain untuk ambil beberapa barang supaya kami nggak kelihatan bareng. Ibu selalu memaksa aku untuk jadi normal, bahkan seksi. Aku ingat aku umur 8 tahun dan ibu masuk ke kamarku membawakan aku hadiah. Aku semangat banget. Lalu aku lihat kalau ternyata yang dibungkus adalah BH seksi dengan renda besar. Baginya semua lebih baik dari diri aku yang kayak gini. Bapakku benar-benar beda. Dia menerimaku. Waktu Halloween, kami bersenang-senang mendekor rumah dan halaman kami supaya terlihat seram. Waktu ulang tahunku yang ke-13, dia memberikanku hadiah terbaik yang pernah aku dapatkan. Boneka zombie aneh yang hampir setinggi aku. Aku panggil dia Madison, singkatannya Mad. Pada saat itu, aku nggak tahu seberapa pentingnya dia di sepanjang hidupku. Waktu aku 17 tahun, hidupku berubah menjadi lebih buruk. Bapakku meninggal karena sakit jantung, dan aku masih berduka waktu pria lain pindah ke rumah kami. Grant adalah rekan kerja ibuku, yang ibuku cintai 2 detik setelah badan bapakku jadi dingin. Dia sering jalan-jalan hanya pakai celana dalam sepanjang pagi, sendawa, dan minum bir di jam 8 pagi. Dan dia selalu mengomentari penampilanku. Suatu pagi, aku sedang masak sarapan, lalu dia mendekatiku. Aku lihat matanya menatap ke badanku, lalu dia bilang, "Dengan gaun yang bagus dan ketat, pantat kamu bakal kelihatan indah." Aku berusaha bilang ibuku kalau dia mengerikan, tapi ibu nggak mau dengar. Aku ingat duduk di kamarku, di atas kasur, menangis dan memeluk Matt supaya tenang. Aku rasa dia satu-satunya yang ada untukku sejak bapak meninggal. Aku capek diejek karena jadi diri sendiri. Akhirnya, aku memilih untuk berubah. Minggu itu revolusioner bagiku. Aku dan ibuku pergi berbelanja. Ibu membelikanku gaun bunga-bunga, sepatu hak, dan make up. Semua peralatan yang tepat agar aku jadi anak perempuan yang dia inginkan. Senin depannya, aku ke sekolah seperti orang yang berbeda. Aku bahkan coba jadi karakter lain, mengubah cara aku bicara, lebih sering senyum, dan gak berdebat dengan orang. Setelah kelas matematika, salah satu atlet sekolah, Porter, datang, mengambil tasku, dan menawarkan untuk mengantarku pulang. Aku terus dengar suara ibuku di dalam kepalaku yang bilang, "Jangan jadi aneh, Wendy." Jadi, aku dengerin dia ngomongin pertandingan rugby, menertawakan leluconnya, dan tersenyum. Waktu kami sampai depan rumahku, dia belai pipiku, bilang kalau aku gampang diajak ngobrol, dan menciumku dengan lembut. Lalu, kami mengucapkan selamat tinggal dan aku pulang. Saat itu, aku disambut tatapan mata bapak tiriku dan ibuku. "Lihat, aku bilang apa? Kamu bisa laku," kata Grant, dan ibuku tertawa seakan itu nggak menjijikkan. Aku langsung masuk kamarku, duduk dekat Matt, dan ngobrol sama dia. Kami pegangan tangan dan aku merasa seperti diriku sendiri. Tahun itu, aku menjalani kehidupan ganda. Tapi itu semakin gila, sampai akhirnya lepas kendali. Grant terus bilang betapa seksinya aku, dan ibuku sepertinya cemburu. Dia semakin gak mau menghabiskan waktu sama aku. Dan suatu akhir pekan, dia memilih untuk liburan berdua Grant. Aku makin terkenal di sekolah, dan awalnya rasanya luar biasa. Enak juga nggak jadi anak terbuang karena dianggap aneh. Diperlakukan seperti manusia, seperti orang yang dicintai. Bahkan dapat pujian. Aku terus pacaran sama Porter. Kayaknya aku bahkan mulai jatuh cinta sama dia. Jadi, waktu ibuku dan Grant liburan, aku memutuskan untuk mengadakan pesta seru di rumahku, dan aku ajak beberapa anak dari sekolah. Awalnya sih asik. Beberapa cowok nongkrong dekat kolam, minum-minum, beberapa mendengarkan musik dan tertawa di ruang tamu. Aku lagi menggila dan joget di atas meja di dapur waktu mimpi buruk terbesarku menjadi kenyataan. Waktu aku lagi bersenang-senang, aku dengar seseorang tertawa kencang dan turun dari tangga.
Aku nggak akan terlalu merhatiin, tapi aku lihat sesuatu yang dibawa di tangan cewek itu. Aku sadar kalau dia habis berkeliaran di dalam kamarku. Cewek itu, Demi, langsung mematikan musik, berdiri di tengah ruang tamu dan teriak, "Lihat deh barang mengerikan ini," sambil melambaikan bonekaku. Aku pucat, marah. Saat itu juga aku berhenti peduli sama imageku atau bahwa seharusnya aku jadi cewek keren. Aku lompat dari meja dapur ke lantai, mendekati dia dan ambil mat dari tangannya. Porter berusaha bilang ke aku untuk santai karena semua orang memperhatikanku. Aku suruh mereka semua untuk pergi dan mereka tertawa. "Ini pacar baru kamu?" Demi tertawa. Aku cuma bisa dengar tawa. Aku merasa terperangkap dan malu. "Pergi!" Aku teriak dan semua orang akhirnya mengambil barang mereka dan meninggalkan rumahku. Porter orang terakhir yang pergi. Dia menatapku dengan kebencian di matanya dan bilang, "Freak." Malam itu, aku menangis parah, memeluk Matt dan membelai rambut zombie aneh dia. Aku benci mereka yang menertawaiku, tapi aku lebih benci diriku yang pura-pura kayak mereka. Sambil menenangkan diri, aku menatap mata Matt. Dia seperti mengerti aku. Setelah malam itu, aku jadi paria di sekolah. Tapi aku berhenti peduli. Aku kembali ke diriku sendiri. Memakai pakaian gotik, punya rambut hitam pekat, tindik, dan sebagainya. Di salah satu hari itu, hari yang sangat spesial, dekat ulang tahunku ke-18. Aku sedang duduk di kasur, ngobrol sama Matt tentang film horor yang aku tonton, dan aku pingin bisa bikin juga, dan semua mimpiku. Lalu aku lihat matanya dan merasa cinta. Aku tahu ini aneh, dan mungkin dia mengingatkan aku tentang bapakku yang mencintaiku. Tapi aku merasa dia satu-satunya yang membiarkan aku jadi diriku sendiri. Setiap aku dekat dengannya, aku merinding dan deg-degan. Itulah saatnya aku membuat rencana. Rencana hebat yang gak cuma membuatku hidup bahagia selamanya, tapi juga bisa balas dendam ke ibuku dan bapak tiriku. Itu ulang tahunku ke-18. Aku ambil tabungan bapakku yang dia tinggalin untukku, dan aku bikin sebuah perayaan paling indah buatku. Pernikahan. Aku kirim undangan ke ibuku. Aku kirim undangan ke beberapa anak di sekolah. Aku panggil fotografer. Aku dudukin Matt di ujung lorong gereja. Aku beli gaun hitam besar yang paling indah, dan aku menyusuri lorong gereja dengan lagu rock favoritku dimainkan di kejauhan. Aku menyampaikan sumpahku ke dia, sementara ibuku menonton dengan jijik, dan teman sekelasku nggak bisa mengalihkan pandangan mereka dari apa yang terjadi. Aku bilang pada Matt, "Kamu membuatku mencintai diriku sendiri, dan kamu bantu aku jujur pada diriku, dan inilah kenapa aku mencintaimu." Kami pun ciuman dan diumumkan sebagai pasangan menikah. Aku jadikan Matt istriku di depan semua orang yang mempermalukanku, dan aku menerima dibilang freak. Tentu, ibuku hampir jantungan, dan dia langsung pulang sambil menangis. Tapi, tahu nggak apa yang paling aneh? Nggak ada yang keberatan. Justru sebaliknya, semua orang tepuk tangan dan berteriak dan tertawa dan menjerit karena senang. Seakan-akan aku rockstar, dan ini adalah pertunjukan terbaik yang pernah mereka lihat. 2 bulan kemudian, aku lulus SMA dan masuk kuliah untuk belajar perfilman. Dan aku senang banget karena aku nggak membiarkan diriku dibully untuk jadi normal. Karena aku nggak mau kehidupan normal. Aku mau jadi beda. Aku mau jadi aneh. Aku mau jadi eksentrik. Karya seni paling jenius bisa hidup karena orang membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Dan aku percaya kalau Matt, istriku si boneka zombie, akan menginspirasiku untuk melakukan sesuatu yang hebat juga.